Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajib Antusohah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Warawat as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Allah tabaraka wa ta'ala idza arada an yakhluqal janina yab'atsu malakan fayadkhulur rahima fayakhudhu an-nutfata biyadihi thumma yusawwiruha jasadan fayaqulu ya rabbi adzakarun am untha asawiyyun am mu'wajjun fayaqulu ta'ala ma syaa wa yakhluqul malaku. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala ketika berkehendak untuk menciptakan janin, maka Allah mengirimkan malaikat, kemudian malaikat tersebut masuk ke dalam rahim dan malaikat tersebut mengambil mani dengan tangannya. Kemudian malaikat tersebut menjadikan mani tersebut berbentuk jasad. Maka malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ya Allah, apakah laki-laki ataupun perempuan? Apa sempurna, rata, apa bengkok? Lurus apa bengkok?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuai dengan kehendaknya. Apabila laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman laki-laki. Apabila perempuan, ya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman perempuan. Apabila lurus, maka Allah berfirman ya lurus. Apabila bengkok, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bengkok, sesuai dengan kehendak Allah. Dan malaikat menciptakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdhin akhara fayusawwirul malaku thumma yanfakhu fihi ruha bis-sa'adati aw bisyaqawati. Dalam lafal yang lain, maka kemudian malaikat menjadikan mani tersebut berupa, artinya membentuk janin. Nutfah itu dibentuk oleh malaikat sebagai janin, sebagai jasad. Kemudian ditiupi ruh juga dengan keberuntungan ataupun kecelakaannya. Artinya sudah ditentukan apakah janin ini masuk kepada janin yang beruntung ataupun janin yang syaqawah, yang celaka. Itu sudah ditentukan oleh malaikat ketika ditiupkan ruh ke dalam mani tersebut. Jadi selama 40 hari mani di dalam kandungan berupa mani, terus setelah 40 hari maka mani tersebut menjadi alaqah ataupun darah kental. Kemudian setelah alaqah 40 hari menjadi mudghah, yaitu menjadi daging, segumpal daging. Di sini kan jelas bahwasanya malaikat juga berperan di dalam menjadikan jasad. Jadi mani oleh malaikat dibentuk menjadi sesosok tubuh badan, yakni berjasad. Begitu juga malaikat menciptakan apakah itu laki-laki ataupun perempuan, lurus apa bengkok, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini jangan kita fahami bahwasanya malaikat dibilang ataupun dikatakan menciptakan itu berarti yang mengatakan adalah syirik karena menyekutukan Allah. Kan tidak mungkin. Karena ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jelas di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentuk, menciptakan. Malaikat juga membentuk dan menciptakan. Jadi pekerjaan mencipta, pekerjaan membentuk itu sama-sama dikerjakan oleh Allah dan juga dikerjakan oleh malaikat. Tentunya penciptaan yang dilakukan oleh Allah dengan penciptaan yang dilakukan oleh malaikat itu tidak sama. Hanya sama-sama mencipta, tapi pada hakikatnya itu tidak sama. Ini kan masuk kepada bab ikhtilaful makna biikhtilafin nisbah al-lafziyah. Jadi mencipta apabila itu dinisbatkan kepada Allah, maka berbeda dengan mencipta, membentuk yang dinisbatkan kepada malaikat. Jadi tujuan ataupun maksud, makna, arti daripada sebuah lafal mencipta itu akan berbeda sesuai dengan perbedaan hubungan lafal. Kalau lafalnya itu ditujukan kepada Allah, itu berbeda dengan lafal yang ditujukan kepada malaikat. Fa'idha fahimta hadha ittadhaha laka anna al-fi'la yusta'malu ala wujuhin mukhtalifah wa la tanaquda bainahuma. Ketika kalian sudah mengerti masalah hal ini, maka jelas bahwasanya sebuah pekerjaan itu bisa digunakan terhadap beberapa arah yang berbeda dan tidak ada pertentangan di situ. Wadzalikal fi'lu yunsabu taratan lil jamadi kama fi qoulihi ta'ala tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha, surat Ibrahim ayat 25. Kadang pekerjaan itu dihubungkan, dinisbatkan kepada benda-benda yang mati, benda-benda yang padat. Seperti dalam firman Allah Ta'ala yang artinya pohon itu memberikan buahnya. Artinya pohon itu berbuah dalam setiap waktu dengan izin Rabb-nya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasyajaratu la yata'atta minhal ityanu bisamariha. Jadi pohon itu tidak mungkin memberikan buahnya. Tentunya yang memberikan buah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pekerjaan memberi yang dinisbatkan kepada pohon, memberi buah, itu tidak sama dengan memberi buah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tetap seperti yang dijelaskan di depan, pemberian buah oleh pohon, benda mati kan pohon ini, itu menunggu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap seperti itu. Artinya apa-apa yang dikerjakan oleh makhluk ini terbatas, sedangkan apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Wa kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam lilladina walahu tamrah khudha law lam ta'tiha la atatkah. Al-hadits kama fi Tabrani wa Ibn Hibban. Dan juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang diberi kurma oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada orang itu, ambillah kurma ini, seandainya kamu tidak mendatangi kurma, maka kurma itulah yang akan mendatangi kamu. Ada sahabat yang kurmanya hilang, kemudian diberikan oleh Rasulullah. Seandainya, kata Rasulullah, seandainya kamu tidak mencarinya, maka kurma itu yang akan mendatangi kamu.
Hadis ini ada di dalam hadisnya Imam Tabrani dan Ibni Hibban. Fa idhafatul ityan takhtalifu ila ar-rajul wa ila tamrah. Maka menyandarkan pemberian, yakni memberikan buah, itu bisa terhadap buah kurma, bisa kepada laki-laki, bisa kepada kurma. Jadi Rasulullah SAW kan bersabda, khudha laulam ta'tiha la'atatka. Ambillah kurma ini, seandainya kamu tidak mendatangi kurma, berarti kan yang datang adalah kurma, bukan yang memberi ya. Yang mendatangi buah kurma itu adalah orang itu, sahabat itu yang datang. Nah, kalau tidak datang sahabat itu, maka kurma itu yang datang kepada laki-laki tersebut. Jadi pekerjaan datang itu sama-sama dilakukan oleh dua orang, artinya dua benda, istilahnya dua fa'il, dua yang mengerjakan, bukan orang, karena kurma itu bukan orang. Sahabat itu adalah orang, sedangkan kurma itu adalah benda mati. Namun pekerjaan mendatangi itu sama-sama dilakukan oleh kurma dan juga oleh laki-laki. Nah, kata Rasulullah, khudha law lam ta'tiha la'atatka. Ambillah kurma itu, seandainya kamu tidak mendatanginya, maka kurma yang akan datang kepadamu. Famakna ityani tamrah ghairi makna ityani rajul. Namun meskipun sama-sama mendatangi, laki-laki yakni sahabat datang kepada kurma ataupun kurma yang datang kepada sahabat, sama-sama mendatangi, tapi cara mendatanginya tidak sama. Fal ityanu minhuma majazani mukhtalifani fil i'tibar. Maka datangnya kurma ataupun datangnya laki-laki itu merupakan majaz yang berbeda di dalam i'tibar ataupun pengungkapannya. Famajazu itlaqil ityan ala rajul bimakna anna Allah khalaqa fihi al-qudrah wal iradah lil ityani biha. Maka majaz mengucapkan datang kepada laki-laki, artinya sahabat itu datang ke kurma itu, mendatangi kurma itu, maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan dan keinginan untuk mendatangi kurma itu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kudrah, kemampuan, tidak memberikan iradah, keinginan kepada sahabat ataupun rajul itu untuk mendatangi kurma, maka laki-laki itu tidak akan mendatangi kurma. Wa ityanu tamrah bima'na anna Allah yusabbibu man ya'ti biha. Maksudnya kurma itu mendatangi sahabat, mendatangi rajul, mendatangi laki-laki, itu maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebabkan, menjadikan sebab orang yang mendatangkan kurma itu. Jadi tidak mungkin kurma itu berjalan dengan sendirinya kepada laki-laki sahabat tadi. Tapi datangnya kurma itu melalui sebab diberikan oleh seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqatu innama hiya idhafatul ityan ila Allah taala fi kullin minhuma. Pada hakikatnya yang memberikan kurma itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan kurma itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada hubungan di situ. Jadi menyandarkan datangnya kurma
kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat, namun apabila disandarkan kepada laki-laki ataupun disandarkan kepada kurma itu adalah majas. ولأجل اختلاف الاعتبار في الوسائط تارة تكون ملاحظة الوسائط ملاحظة الوسائط في الأفعال كفرا. Dan karena perbedaan pengungkapan di dalam masalah pelantara ini, kadang kalau hanya memandang terhadap pelantara itu di dalam pekerjaannya, hanya memandang pelantara itu, maka itu menyebabkan kafir. Ya, seperti misalkan bodrek menyembuhkan sakit kepala. Kalau kita hanya memandang kepada bodrek itu yang menyembuhkan tanpa ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menyebabkan kekafiran. Kama fi jawabi Qarun li Musa alaihi salatu wassalam, seperti jawabannya Qarun terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan perkataannya biqaulihi qala innama utituhu ala ilmin indi. Al-Qasas ayat 78. Qarun berkata, harta-harta itu saya peroleh dengan pengetahuan yang ada dalam diri saya. Tidak ada intervensi dari Allah, dari siapapun, tidak ada intervensi. Yang bisa mendatangkan harta itu adalah saya sendiri, pengetahuan saya. Maka itu menyebabkan kekafiran daripada Qarun. Jadi Qarun itu bisa divonis menjadi kafir karena memandang terhadap wasaid ataupun pelantara. Sebenarnya kan pengetahuan yang ada di dalam diri Qarun itu kan sebenarnya pelantara untuk mendapatkan kekayaan itu, pelantara untuk mendapatkan harta. Tapi sebenarnya yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Qarun itu tidak memandang Allah, hanya memandang terhadap wasaid fil af'al, memandang kepada pelantaranya itu. Jadi saya akan kaya karena saya mempunyai pengetahuan. Wa innama utituhu ala ilmin indi. Sehingga Qarun itu divonis sebagai kafir. Wa kama fi hadits asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Dari hambaku ada yang mukmin, ada yang dan kafir. Mukmin tapi kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Jadi apabila ada seseorang berkata kita dihujani dengan rahmat Allah, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka berarti dia itu beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kafir mengingkari terhadap bintang ataupun planet. Artinya tidak percaya kepada planet. Itu yang yang menghujankan ataupun yang menghujani itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan langit itu hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan planet, bukan bintang. Ini berarti beriman kepada Allah dan tidak beriman ataupun kafir mengingkari terhadap bintang. Bukan bintang yang menurunkan hujan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab wa hadzal kufru bi'tibari annal wasitah mu'athirah wa mukhtari'ah. Adapun seseorang yang berkata kita dihujani dengan sebab bukan dengan sebab tapi dengan
bintang ini, bintang ini. Jadi bintang itulah yang menjadikan hujan, bukan Allah. Maka itu berarti kafir terhadap Allah, memungkiri terhadap Allah, dan beriman terhadap bintang. Nah, ini dikatakan kafir karena memandang terhadap wasaid ataupun penghubung itu yang mempengaruhi. Yang menjadikan hujan itu adalah bintang, bukan Allah. Nah, inilah yang menjadikan kafir. Tapi ada pembahasan-pembahasan dalam masalah ini. Bisa jadi mengatakan bahwa hujan karena sekarang bintangnya seperti ini, hujan karena seperti ini, ada penyebab-penyebab, sebab akibat, diteliti, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh BMKG misalkan. Kemudian memang betul hujan, tetapi dalam hatinya mempunyai i'tiqad ataupun keyakinan bahwasanya yang menghujankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya bintang-bintang itu sebagai tanda saja, sebagai alamah, sebagai tanda, bukan bintang itu yang menghujankan. Maka ini ada beberapa hukum yang akan dijelaskan oleh para ulama. Namun saya cukupkan dulu pembahasan kali ini, dan insya Allah pembahasan masalah kita dihujani ataupun hujan dengan sebab bintang ini, bintang itu, masalah-masalah seperti itu akan dijelaskan di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kiranya cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.